Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, ketemu lagi bareng Bu Yogi. Dan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, amatilah ilustrasi gambar di atas. Kemudian, buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Mari kita coba. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amati dengan cermat gambar-gambar tersebut. Yang kedua, buatlah ide pokok masing-masing gambar. Yang ketiga, kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita coba ya dengan gambar yang pertama. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Gambar berikutnya. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Gambar yang keempat, mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Nah, sekarang kalian bisa membaca teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Kalian bisa lihat di buku siswa halaman 124. Kemudian kita cari ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Menentukan ide pokok setiap paragraf. Untuk ide pokok paragraf pertama, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Ide pokok paragraf kedua, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Paragraf 3, ide pokoknya, di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Ide pokok paragraf 4, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Ide pokok paragraf 5, beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Ide pokok paragraf 6, tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Ide pokok paragraf 7, di daerah penghasil gerabah, Madura, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokok paragraf 8, peralatan pengrajin gerabah Madura. Ide pokok paragraf 9, proses pembuatan gerabah. Ide pokok paragraf 10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Dan ide pokok paragraf 11, dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Kalian bisa tulis ide pokok ini di buku latihan atau buku tugas kalian. Nah,
Mari berlatih. Kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah pejaan. Sekarang, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya, tanah liat banyak kegunaannya. Alternatif pengembangannya bisa jadi seperti ini. Tanah liat banyak kegunaannya. Ia merupakan salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Ide pokok yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Kita bisa membuat paragraf sebagai berikut. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat melalui beberapa proses produksi terlebih dahulu. Tanah liat dibuat adonan dengan mencampur air, kemudian diaduk dan dibolak-balik agar lebih pekat dan lengket. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam tanah agar mudah dibentuk dan hasilnya tidak mudah retak. Setelah adonan tanah liat jadi, baru kemudian masuk pada tahap pembentukan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan alat. Hingga pada akhirnya tanah liat yang sudah berbentuk tersebut dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Kemudian ide pokok macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat kita bisa jadikan paragraf sebagai berikut. Di sekitar kita ada macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir. Bahkan ada juga meja dan kursi yang terbuat dari tanah liat. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat memiliki nilai seni dan keindahan tersendiri dibandingkan dengan barang-barang yang terbuat dari bahan lainnya. Baik, itu tadi pembelajaran kali ini dari Bu Guru. Tetap semangat, jangan malas belajar ya, tetap kreatif dan inovatif. Ada pantun dari Bu Guru, si Udin suka makan coklat, makannya bareng Nadia. Ayo tetap semangat, kreatif, dan terus berkarya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.